Salam planter Indonesia. Bicara tentang semprot adalah bicara biaya dan bicara tentang efektifnya racun atau herbisida yang kita gunakan untuk penyemprotan. Kali ini kita akan bicara tentang air yang dilarang digunakan untuk penyemprotan. Kita akan bahas ada dua jenis air yang tidak boleh digunakan untuk penyemprotan jika memungkinkan untuk diganti. Karena bahwa air-air ini kalau digunakan maka akan menimbulkan efek negatif terhadap keefektifan dari penyemprotan kita. Yang pertama adalah air berlumpur. Air berlumpur adalah tidak boleh digunakan untuk pencampuran atau penggunaan untuk larutan kita untuk penyemprotan. Air berlumpur sama dengan air memiliki partikel tanah di dalamnya. Memiliki partikel tanah, terutama tanah liat, berarti bahwa air tersebut memiliki muatan negatif dari aspek liatnya. Mungkin bahasanya banyak kimianya seperti ini. Jadi karena tanah liat itu memiliki muatan negatif, yang mana itu akan berimbas terhadap bahan aktif dari herbisida yang kita gunakan. Contohnya, misalnya paraquat, glifosat, triklopir, fluroxipir dan sebagainya, apabila digunakan di dalam penyemprotan dengan menggunakan air berlumpur, maka yang terjadi adalah bahwa bahan aktif sangat dimungkinkan akan terikat erat oleh lumpurnya. Bahan aktif yang terikat erat dalam lumpurnya berarti kita percuma saja nyemprotnya. Karena bahan dalam sebuah herbisida atau racun rumput ini yang terpenting adalah bahan aktifnya. Jangan sampai bahan aktif yang kita gunakan misalnya paraquat, tapi bahwa begitu mau disemprotkan dia tidak aktif. Karena bahwa dia terikat erat oleh lumpurnya. Maka jangan sekali-kali menggunakan air berlumpur sebagai campuran semprot. Lebih bagus adalah air yang mungkin agak hitam dikit, tapi dia sedikit netral, tapi dia tidak berlumpur. Itu jauh lebih bagus daripada air berlumpur. Maka jangan gunakan air berlumpur. Apalagi para petani konvensional yang mungkin Bapak Ibu semuanya punya ladang, jangan gunakan air berlumpur. Air yang kedua yang sangat dilarang untuk digunakan di dalam sistem penyemprotan adalah air asam. Bila memungkinkan, para petani yang berada di pasang surut ataupun berada di daerah gambut, yang gambutnya yang mana bahwa gambutnya adalah tidak terlalu asam sih nggak ada masalah. Tapi kalau asam sekali dia gambut mentah, maka lebih bagus, lebih efektif adalah menggunakan air dari luar. Ya memang ada biaya akan semakin banyak ataupun usaha semakin banyak. Namun efektifnya relatif lebih besar. Karena bahwa air yang asam itu ketika bercampur dengan herbisida yang terjadi adalah pengendapan bahan aktif yang terlalu cepat. Maka hal inilah yang akan membentuk pengendapan secepatnya. Apalagi mungkin para di perkebunan yang menggunakan tangki storage untuk campuran racun dicampur dulu. Hati-hati, air asam akan meningkatkan pengendapan bahan aktif secara cepat. Maka bagaimana kalau tidak memiliki sumber lain? Kalau airnya asam, campur langsung gunakan. Sekali lagi, kalau memang usahanya kita mendatangkan air dari luar sangat susah, maka gunakan air yang netral, gunakan air yang sedikit asam ini, tapi langsung disemprotkan, jangan langsung diendapkan. Nah, bagaimana strateginya sebagai petani? Kita akan menanggapi bahwa kita memiliki tidak boleh menggunakan air-air yang berlumpur ataupun air asam. Maka saran saya adalah bagaimana membuat kubangan-kubangan di tengah lahan kita dengan baik menggunakan terpal atau apakah menggunakan kolam biasa. Jangan gunakan air berlumpur. Kalau kita menggunakan air terpal, maka airnya pasti jernih sebagai penampung di musim hujan. Karena kalau kita tidak memiliki storage air bersih dengan menggunakan tampungan air hujan, maka ya kalau daerah berlumpur ya berlumpur terus. Kalau dia bergambut, dia pasti akan asam. Maka buatlah kubangan-kubangan di pojok kanan, pojok kiri, silakan saja.
baik menggunakan kolam tanah biasa ataupun menggunakan terpal jauh lebih bagus. Yang penting punya storage air bersih, menggunakan air hujan juga nggak apa-apa. Sekali lagi para petani Indonesia, efektifkan penyemprotan kita untuk menekan biaya investasi kita. Jangan sampai kita memiliki ladang yang luas namun biaya tinggi tapi efektif kerja kita rendah. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Jangan gunakan air yang dilarang di perkebunan. Terima kasih. Salam planter Indonesia.